Kita sering kalau mendapatkan sesuatu akibat. Penyakit kebanyakan, bukan satu dua ya. Sering tunjuk orang di luar diri kita. Si Anu tu, bantu awak tak satu. Bahkan tidak sedikit manusia kalau dia menerima sesuatu yang tidak menyenangkan, malah Allah pula yang disalahkan. Manusia kurang pandai bermuhasabah. Kalau dapat kebaikan, bagadang hati, lupa diri. Tapi tiba di kemalangan, lupa menghisap diri. Padahal Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Karena itu tidak akan ia timpakan kepada hambanya suatu hukuman tanpa ada sebab. Tidak akan. Yakinlah itu. Kenapa? Karena Allah haramkan az-zulm, kezaliman atas dirinya. Ingat, tidak ada yang punya hak, tidak ada yang punya kekuatan untuk membatasi Khalik Rabbul Alamin melainkan ia sendiri. Jadi irada Allah, tidak ada kemampuan siapapun untuk membatasinya. Kalau ia ingin, fa'al, dia akan melakukan. Kalau dia ingin memberi, la mani'a, tidak ada yang akan menghalangi. Kalau ia ingin mencegah, la mu'tiya, tidak ada yang akan bisa mengulurkannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Innahu ala kulli syai'in qadir. Tetapi dia berhak untuk membatasi apa yang dia mau, apa yang dia tidak mau. Apa yang ia pantangkan atas dirinya, itu hak Allah. Nah, di antara yang ia pantangkan dan ia haramkan atas dirinya adalah az-zulm, kezaliman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Inni haramtu az-zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Ya ibadi, ini hadis yang panjang ya. Ada di dalam riwayat Al-Imam Muslim. Ya ibadi, inni haramtu az-zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, maka dan aku jadikan kezaliman itu antara kamu sekalian diharamkan. Maka fala tazalamu, jangan kamu saling menzalimi satu sama lain. Nah, kalau Allah telah tegaskan dalam hadis qudsi yang sahih itu, maka kita berkeyakinan bahwa tidak ada seorang hamba pun akan mendapatkan akibat hukuman tanpa ada sebab. Nah, disinilah kelalaian kita sebagian selama. Kalau ada sesuatu yang menimpa, kalau memang itu dia adalah hukuman atas sesuatu, kita jarang mau mengevaluasi diri. Kadang cenderung menyalahkan Allah. Allah tak sayang kawak le. Bakok mereka nak awak dipubuat dek Tuhan ke? Jadi seorang yang menyadari bahawa Allah mengikat dalam kehidupan manusia antara sabab dan akibat yang merupakan
bahagian dari sunnahnya di alam semesta ini, maka sebagai seorang mukmin kita jangan lupa kalau ada sesuatu yang menimpa, segera mengevaluasi diri. Apa na nambo kerajuan mako iko dan ambo terima. Begitu. Tetapi tetap dalam keadaan husnuzzon. Jadi bermuhasabah itu bukan membawa kepada suuzzon. Tetap dalam rangka husnuzzon. Allah Subhanahu wa taala menimpakan ini. Kalau seandainya ini adalah suatu teguran karena masih ada iman di dalam kalbu, karena Allah Subhanahu wa taala kan tidak akan mendatangkan azab bagi orang yang beriman, itu ingat. Berbeda dengan orang-orang yang kafir seperti Finhas dan kawan-kawan. Jelas dikatakan oleh Allah, "Dzuqu adzabal hari." Tapi selama iman masih ada, maka azab tidak diturunkan. Jadi yang menimpa orang-orang beriman setelah kita evaluasi diri kita, bisa jadi dosa kita, keterlanjuran kita, kesalahan kita yang menjadi faktor penyebab datangnya yang kita sebut kemalangan atau musibah. Iya, bisa. Karena Allah mengikat antara dua itu. Tetapi jangan sekali-kali selagi pandai kita beristighfar, selagi pandai kita meminta ampun kepada Allah, selagi pandai kita sujud, selagi pandai kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, selagi ada iman di dalam hati kita, jangan sekali-kali memandang yang didatangkan oleh Allah itu sebagai azab. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan. Perhatikan surah Al-Anfal ayat 33. Apa kata Allah di situ? "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Jadi bermuhasabah itu bukan untuk melahirkan sikap suuzzon kepada Allah, tapi melahirkan apa? Husnuzzon. Apa artinya? Tidaklah Allah. Artinya Allah tidak akan melakukan azab. Maka Allah liyu'adzibahum. Allah tidak, baik di masa lalu maupun di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi uslub wa makana liyu'adziba. Wa makana menunjukkan apa? Masa lalu. Kemudian berikutnya liyu'adziba, Allah Subhanahu wa taala memakai kata kerja yang menunjukkan halan wa mustaqbalan, mudhari', sekarang dan akan datang. Artinya selamanya, baik di masa lalu maupun sekarang maupun akan datang, Allah tidak akan mengazab mereka, tapi dengan catatan. Apa itu? Wa anta fihim. Engkau Muhammad ada di tengah mereka. Kenapa? Karena Nabi SAW diutus rahmatan lil alamin. Nabi telah mengatakan, saya tidak diutus pembawa azab, saya diutus membawa rahmat. Itu jaminan pertama. Cuma jaminan pertama ini tidak ada lagi. Rasulullah telah wafat, berpulang ke Ar-Rafiqil A'la. Nah terus apakah dengan tidak adanya Nabi berarti hilang jaminan bahwa kita tidak akan ditimpa azab?
ada penggalan kedua dari ayat ini. Apa bunyinya? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Dan tidaklah Allah, nah sekarang bukan kata kerja dipakai, tapi isim. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dirinya tidak menjadi pengazab. Berarti melekat kapanpun. Tidak akan ada, tidak la yasduru minallah, tidak akan ada suatu tindakan dari Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka. Tapi ada syarat. Apa itu? Wahum yastaghfirun. Sedangkan mereka meminta ampun. Jadi kalau ada apapun bentuknya kemalangan, musibah yang menimpa, tugas pertama kita adalah memeriksa diri. Karena kita meyakini bahwa Allah tidaklah berlaku zalim. Tidak ia timpakan sesuatu berupa kemalangan dan kerugian kepada hamba, melainkan karena ada sabab yang dibuat oleh hamba. So, kalau ada tiba-tiba saja hukuman tanpa penyebab, berarti itu zulm. Allah tidak akan lakukan. Bukan kita yang membatasinya, Dia yang membatasi bahwa Dia tidak akan berbuat zalim. Tetapi setelah kita temukan itu, apakah yang ditimpakan kepada kita itu azabkah atau yang lain? Pasti bukan azab. Kenapa main pasti-pastian? Karena Allah yang mengatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Allah bukanlah pengazab orang-orang yang pandai beristighfar. Nah, lihat diri. Selagi ada iman, selagi ada rasa penyesalan, selagi pandai kita mengucapkan astaghfirullah, minta ampun kepada Allah, yakinlah bahwa Allah tidak menjadi pengazab kita. Terus apa yang tiba itu? Ayat ini dikatakan adalah bala, ibtila, ujian. Nah, karena itu orang kalau ditimpa sesuatu yang harus pandai dia dulu menempatkan sebagai apa ini yang datang ini. Nah, tapi kalau kita katakan ini azab, berarti kita telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah katakan ia tidak mengazab orang yang pandai beristighfar, terus kita katakan itu azab. Karena itu pandai-pandai dalam menyikapi berbagai peristiwa yang menimpa diri kita. Yakinlah selagi pandai meminta ampun, selagi ada iman di dalam kalbu, Allah tidak mengazab.